Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindia Avelina Putri dengan NIM 252600036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan penduduk dan pembangunan dari kelompok 2. Baik, mari kita mulai. Untuk latar belakang dan mengapa isu penduduk penting. Yang pertama, hubungan saling mempengaruhi. Penduduk atau pelaku dan tujuan pembangunan. Manusia yang membangun dan hasilnya untuk manusia. Dinamika penduduk, jumlah, dan umur menentukan bentuk pembangunan. Contoh, banyak lansia butuh banyak layanan kesehatan, banyak anak-anak butuh banyak sekolah. Kemudian, 4 alasan isu pendidikan itu krusial. Yang pertama, ekonomi. Jumlah usia produktif menentukan maju tidaknya ekonomi negara atau bonus demografi. Yang kedua, kesehatan. Komposisi umur menentukan jenis penyakit dan fasilitas kesehatan yang dominan. Yang ketiga, pendidikan. Jumlah anak menentukan berapa banyak guru dan sekolah yang harus dibangun. Lingkungan, semakin banyak penduduk, semakin besar tekanan terhadap sumber daya alam. Tujuan presentasi. Yang pertama, memahami definisi dan karakteristik penduduk. Yang kedua, menjelaskan mengapa data penduduk wajib jadi dasar perencanaan pembangunan. Kemudian, pengertian dan karakteristik penduduk. Definisi penduduk, semua orang yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah geografis, negara atau kota dalam jangka waktu tertentu atau domisili. Kemudian perbedaan istilah. 1. Penduduk, fokus pada wilayah, warga negara atau daerah. Populasi, fokus statistik atau objek penelitian. Yang ketiga, masyarakat, fokus interaksi sosial, punya norma dan budaya. Karakteristik dibagi menjadi 3, yaitu jumlah, distribusi, dan komposisi. Untuk penjelasan singkat dari jumlah, yaitu besarnya penduduk, dan manfaat untuk pembangunan, yaitu menentukan skala kebutuhan seperti berapa ton beras dan unit rumah. Kemudian penjelasan singkat dari distribusi, yaitu persebaran wilayah. Manfaat utama untuk pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, mana yang butuh infrastruktur lebih. Kemudian yang terakhir, komposisi. Penjelasan singkatnya, susunan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Manfaat untuk pembangunan yaitu yang pertama, untuk rasio ketergantungan dan kebutuhan sekolah atau lansia. Yang kedua, untuk program kesehatan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, indikator kualitas SDM dan perencanaan kurikulum, dan yang terakhir untuk analisis struktur ekonomi dan pelatihan kerja. Konsep pembangunan. Pengertiannya yaitu pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mewujudkan pemerataan pembangunan. Kemudian konsep pembangunan. Indikator pembangunan. Beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan antara lain, yang pertama, pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan pendapatan negara, tingkat pendidikan, angka melek huruf dan lama sekolah. Yang ketiga, kesehatan, angka harapan hidup dan akses pelayanan kesehatan. Kesejahteraan masyarakat, pendapatan, kesempatan kerja, dan tingkat kemiskinan. Hubungan penduduk dan pembangunan. Penduduk memiliki peran penting pembangunan karena dapat menjadi pelaku sekaligus penerima hasil pembangunan. Yang pertama, penduduk sebagai subjek pembangunan. Penduduk berperan sebagai pelaku pembangunan, misalnya bekerja di berbagai sektor ekonomi, mengembangkan inovasi dan teknologi, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Yang kedua, penduduk sebagai objek pembangunan. Penduduk menjadi pihak yang menerima manfaat pembangunan seperti fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Jika jumlah penduduk besar tetapi tidak diimbangi dengan lapangan kerja, dapat menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja. Permasalahan kependudukan dan dampak pembangunan. Yang pertama, ledakan penduduk.
Pertumbuhan penduduk melampaui produksi pangan atau sumber daya. Dampaknya, anggaran negara terkuras untuk subsidi konsumsi pangan atau kesehatan, alih-alih investasi infrastruktur. Kemudian yang kedua, pengangguran atau youth block. Melimpahnya penduduk usia muda tanpa ketersediaan lapangan kerja atau adanya mismatch keahlian. Dampaknya, rendahnya pendapatan per kapita dan tingginya beban ketergantungan, dependensi ratio. Kemudian yang ketiga, kemiskinan sistematik, lingkaran setan antara rendahnya akses nutrisi atau pendidikan dengan rendahnya produktivitas. Dampaknya penurunan indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang keempat, overurbanisasi. Laju perpindahan ke kota yang melampaui kapasitas infrastruktur dasar. Dampaknya muncul pemukiman kumuh, polusi, dan investasi ekonomi akibat kemacetan. Kemudian yang kelima, ketimpangan wilayah. Konsentrasi penduduk yang tidak merata, misal Jawa sentris, dampaknya Gini ratio wilayah yang tajam dan eksploitasi sumber daya daerah yang tidak optimal. Kemudian, upaya strategis mengatasi masalah. Yang pertama, pengendalian kuantitas. Program KB menurunkan total fertility rate atau TFR melalui kontrasepsi dan pendewasaan usia perkawinan. Tujuannya mencapai penduduk tumbuh seimbang. Yang kedua, akselerasi kualitas pendidikan. Wajib belajar untuk menunda pernikahan dini dan meningkatkan literasi demografi. Kolerasi pendidikan tinggi terutama pada perempuan terbukti menurunkan angka kelahiran. Kemudian yang ketiga, transformasi beban menjadi modal melalui penanganan stunting dan pelatihan vokasi, sains atau teknologi. Tujuannya meningkatkan produktivitas nasional di era industri 4.0. Kemudian yang keempat, pemerataan dan desentralisasi. Membangun pusat ekonomi baru di luar wilayah padat untuk memecah konsentrasi penduduk. Tujuannya mengurangi beban kota besar dan menekan urbanisasi non-produktif. Untuk contoh kasusnya, seperti yang pertama, bonus demografi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak penduduk usia produktif. Jika memiliki keterampilan dan pendidikan yang baik, kondisi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tanpa lapangan kerja yang cukup, bonus demografi dapat menimbulkan pengangguran. Kemudian yang kedua, program pembangunan pemerintahan. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Program ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru. Kemudian yang ketiga, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat persaingan kerja semakin ketat, terutama di kota besar. Jika jumlah terbatas, sebagian masyarakat akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Baik, yang terakhir untuk kesimpulannya, penduduk dan pembangunan saling berkaitan karena kondisi penduduk mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Dalam jumlah penduduk yang besar perlu diimbangi dengan peningkatan pembangunan kualitas SDM. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi demografi agar pembangunan bekerja efektif dan merata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan masih terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.